karena saking cepatnya takbir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, sampai Mbah Maimun pun terharu dan mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang viral dikenal dengan sapaan Gus Baha diyakini memiliki sejumlah karomah oleh sebagian orang. Selain itu, Gus Baha dikenal sebagai sosok ulama yang sederhana, santun, dan karismatik. Tidak hanya itu, Gus Baha juga diyakini memiliki karomah layaknya para kekasih Allah, waliullah. Gus Baha diyakini memiliki karomah melalui mata batin beliau. Salah satu karomah Gus Baha yang terkenal yaitu saat beliau berkunjung ke makam Syekhona Khalil Bangkalan, seperti di cerita channel ini sebelumnya. Tampaknya menjadi salah satu seorang wali Allah sudah menjadi cita-cita Gus Baha. Hal itu pernah diungkapkan Gus Baha dalam suatu kesempatan. Gus Baha sendiri merupakan putra dari Kiai Nur Salim, pengasuh pesantren Al-Quran di Kragan, Narukan, Rembang. Ayah Gus Baha merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kajen Pati, Jawa Tengah. Keduanya merupakan ulama Al-Quran besar yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karomah wali yang dimiliki oleh Gus Baha ini tidak lepas dari didikan sang ayahanda beliau sejak kecil. Gus Baha kecil memulai menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri. Hingga pada usia yang masih sangat belia, konon Gus Baha telah menghatamkan Al-Quran beserta qiraahnya dengan lisensi yang ketat dari ayahanda beliau. Menginjak usia remaja, ayahanda Gus Baha menitipkan putranya itu untuk mondok kepada Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Maimun di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah Gus Baha terlihat sangat menonjol dalam fan ilmu syariat seperti fikih, hadis, dan tafsir. Saat mondok di Al-Anwar inilah Gus Baha mampu menghatamkan hafalan kitab Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain kitab Sahih Muslim, Gus Baha juga menghatamkan hafalan kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika Arab seperti kitab Imriti dan kitab Alfiyah Ibnu Malik dari Spanyol. Banyaknya hafalan yang dimiliki Gus Baha tersebut menjadikan beliau Gus Baha sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di zamannya. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang akan Gus Baha ikuti serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya, sebab Gus Baha dinilai tidak berada pada level santri pada umumnya.
karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan dan banyaknya hafalan Gus Bahak. Selain menonjol dengan keilmuannya, Gus Bahak juga sosok santri yang dekat dengan kiainya, Mbah Maimun. Dalam berbagai kesempatan, Gus Bahak sering mendampingi gurunya, yaitu Mbah Maimun, untuk berbagai keperluan, mulai dari sekedar berbincang santai sampai urusan mencari takbir ibarat dalam kitab, dan menerima tamu-tamu ulama besar yang berkunjung ke pondok pesantren Al-Anwar. Karena kedekatan Gus Bahak dengan gurunya, yaitu Mbah Maimun ini, Gus Bahak dijuluki sebagai santri kesayangan Mbah Maimun. Pernah pada suatu ketika Gus Bahak dipanggil untuk mencari takbir tentang suatu persoalan oleh Mbah Maimun. Di saat inilah kemampuan karomah Gus Bahak muncul, karena saking cepatnya takbir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud. Sampai Mbah Maimun pun terharu dan mengatakan, "Hak, kamu memang benar-benar cerdas." Selain itu, Gus Bahak juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Mbah Maimun dalam beberapa kesempatan. Mbah Maimun bercerita tentang profil santri ideal, santri yang sebenarnya itu seperti Gus Bahak. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah cerita pesantren menceritakan kembali cerita tentang Gus Bahak. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan, karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.